Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang di channelku yang membawakan sebuah kisah-kisah atau cerita-cerita yang bersangkutan dengan hal-hal mistis. Bagaimana kabar dari sahabat-sahabat pecinta horor? Semoga semua baik sedaya. Pada pertemuan kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah cerita horor yang berjudul lokasi dan nama bangunan ibadah yang ada dalam cerita ini bukan nama lokasi sebenarnya di dunia nyata. Kesamaan hanya kebetulan semata dan tidak disengaja. Kemarin ini kering kan? Tanya Niko meyakinkan. Iya, saya belum sentuh apapun kemarin. Ini kamu nemuin udah begini? Tanya Marhan balik. Iya, saya belum mulai apa-apa kok. Dan pas awal saya lihat papan mandi ini kok basah. Saya kira kena hujan, ungkap Niko. Mungkin iya kali ya. Hujan sebentar pas saya dan kamu tidur, Nik. Terus ada rembesan atau apa jadinya ini basah, kata Marhan mencoba logis. Tapi perasaan saya kok gelisah ya, ujar Niko sambil mengecek gembok yang terpasang rantai di keranda dan papan mandi itu. Soalnya cuma papan mandinya aja yang basah, lantai atau yang lainnya enggak, ujar Niko sambil melepaskan rantai dari tangannya. Suara benturan antara rantai itu menimbulkan suara yang sama seperti yang Marhan dengar tadi malam. Marhan tersentak. Pikirannya langsung teringat suara-suara gaduh tadi malam yang asalnya memang dari keranda ini. Terlebih suara gemerincing yang ia dengar semalam ternyata berasal dari rantai yang berbenturan satu sama lain. Masalahnya angin saja tidak cukup untuk membuat rantai ini bergerak. Kan rantainya besar gitu ya guys ya. Harus ada sesuatu yang menggerakkannya agar saling membentur dan menghasilkan suara gemerincing itu. Namun karena tidak ingin pikirannya dan menjadi kemana-mana padahal baru malam pertama ya, Marhan tidak membahas suara tadi dan membiarkan Niko mempercayai asumsi bahwa tadi malam sempat ada hujan sekilas saat keduanya tertidur. Ya udah, lanjut kerjamu sana. Saya cuma mau nanya ini aja tadi, ujar Niko. Sekitar jam 9 pagi, Datuk Kayo kembali datang membawa makan siang sekaligus hendak mengambil lampu Petromak untuk dicas kembali. Bagaimana semalam? Nyaman tidurnya? Tanya Datuk. Alhamdulillah Pak, aman. Paginya dingin, ujar Marhan. Iya, karena kampung ini masih banyak hutannya dan sekitar daerah ini juga perbukitan. Hawa waktu paginya sejuk cenderung dingin sih.
jelas Datuk. Setelah memberikan makanan dan mengambil lampu, Datuk Kayo berpamitan. Ia mengatakan akan kembali sore nanti setelah menyelesaikan urusan-urusannya. Sepeninggal Datuk, Marhan dan Niko menyantap makanan siang bersama-sama. Tugas untuk bersih-bersih sejauh ini bisa dikatakan selesai, walau tidak terlihat signifikan. Setidaknya setelah dibersihkan, debu yang menumpuk dan jaring laba-laba yang sebelumnya ada di sudut-sudut ruang sudah menghilang. Di tengah kegiatan makan itu, Niko menyampaikan gagasannya mengenai apa yang harus keduanya lakukan demi menarik warga mau untuk beribadah. Ruk, kita di sini tamu, orang baru. Kalau kita mau didengar dan diikuti, saya rasa kita memang harus berbaur sama masyarakat di sini. Biar kita juga dikenal mereka, ujar Niko sambil melepaskan daging ayam dari tulangnya. Kok bisa melepas ya? Memakan mungkin ya. Nah, pas banget Nik. Itu alasan saya ngajak kamu di sini. Kalau saya ngobrol sama warga, saya yakin bakal mental. Secara bahasa beda, dan nanti saya dikira sombong, ujar Marhan. Meskipun sudah 3 tahun tinggal di Sumatera Barat, nyatanya ia hanya mampu memahami bahasa Minang, namun lidahnya sangat kesulitan mengucapkannya. Kayak kaku-kaku gitu ya guys ya. Kayak mau belajar bahasa Inggris susah kali. Kita kerjakan ini berdua. Kalau syukur-syukur nanti ada yang nerima, mereka juga harus tahu siapa imam surah mereka, ujar Niko. Boleh, saya rasa ada benarnya. Kapan kita mulai? Hari ini, Marhan bersemangat. Pada zuhur, biasanya petani pada pulang atau duduk-duduk di warung. Kayak macam gua tuh, macam kalian ya. Gua juga sih, pernah sih. Habis kerja itu, ngopi di warung. Buat refresh pikiran kan. Wajah. Lanjut. Kita gabung sama mereka saja dan basa-basi dulu aja, usul Niko. Setelah zuhur, keduanya menaiki motor mengelilingi kampung untuk mencari warung. Namun sepertinya warung yang bisa digunakan untuk duduk-duduk dan bercengkrama dengan warga hanyalah warung yang sama yang dulu menunjuki mereka jalan ke rumah Datuk Kayo. Setiba di warung itu, Niko turun dan langsung memesan minuman ke ibu-ibu pemilik warung. Niko memesan segelas kopi, susu, dan sebatang rokok, sedangkan Marhan memesan teh manis hangat. Di warung itu terdapat 2 orang yang sepertinya petani, juga sedang beristirahat sambil menyeruput kopi dan menghisap rokok atau udut. Niko dengan sikap polosnya coba mendekati keduanya. Ada korek, Pak, sapa Niko. Memulai obrolan dengan kedok meminjam korek. Ya mungkin kayak nggak punya rokok, nggak ada korek. Padahal bisa tuh minta sama ya, warung juga ada ya. Harusnya kalau beli rokok batangan itu atau eceran, harusnya di situ ada. Tapi karena ingin pendekatan, jadi ya pinjamnya ke sampingnya. Pintar kali. Lanjut. Niko lalu mengeluarkan sebuah rokok merek lokal di saku belakangnya. Tadi beli, kok sekarang ngeluarin? Entahlah, ceritanya ngeledek mungkin ya. Dan meletakkannya di mulut. Marhan sempat kaget mengetahui Niko merokok karena selama tinggal bersamanya Niko sama sekali tidak merokok. Namun ini hanyalah trik agar ia mudah berbaur dengan warga. Boleh itu trikmu. Lanjutkan. Pria berkumis tipis yang ada di samping Niko lalu menawarkan korek yang ia punya kepadanya. Niko mengambilnya sambil tidak lupa mengucapkan terima kasih, Pak. Dengan sedikit trik dan pertanyaan mainstream untuk basa-basi, Niko akhirnya mendapat ruang di antara obrolan kedua pria itu. Pria yang mengenakan topi bernama Piri dan pria yang meminjamkan koreknya bernama Darwis. Bisa nggak cari yang nama agak
oke lah, agak-agak cool kan. Lanjut. Keduanya merupakan petani yang baru saja pulang dari sawah. Awak Niko Pak. Saya Niko Pak. Dan ini teman saya Marhan. Kita orang baru di sini yang ditugaskan Datuk Kayu untuk jadi marbot surau. Niko memperkenalkan dirinya. Wajah kedua pria itu yang awalnya ramah mendadak berubah. Keduanya hanya mengangguk canggung sambil memalingkan ya, kayak membuang mukanya ke arah lain gitu. Lanjut. Nah, kok lain waktu tuh apa untuk kasurau? Ini bahasa penting ya mungkin ya. Bahasa Minang ya. Lanjut bahasa Indonesia aja. Nah, kalau bapak-bapak ada waktu ke surau, bisa kita ke sana, Pak. Sudah kami bersihkan juga biar bisa dipakai untuk sholat, tambah Niko lagi. Ya. Gitu ya, kelihatannya bagus. Berapa totalnya ini, Pak Kak? Tanya Darwis yang langsung meminta totalan belanjanya di warung itu pada pemilik warung dan membayarnya. Dek, urus saja urusan kalian sendiri. Jangan kami yang kalian suruh-suruh, ujar Darwis dengan nada menyindir. Keduanya lalu bergegas berdiri dan meninggalkan Niko dan Marhan tanpa mengucapkan salam atau apapun itu. Keduanya nampak berbicara satu sama lain sambil berjalan menjauh dari warung tersebut. Marhan yang melihat ini heran betapa alerginya warga di sini untuk diajak beribadah. Persis seperti yang Datuk Kayu katakan sebelumnya. Emosinya tersulut dan dengan nada sedikit tinggi ia meneriaki keduanya. Pak, kita ajak kalian untuk beribadah. Ini bukan urusan tapi kewajiban. Wajib, Pak, teriak Marhan. Namun kedua pria itu tidak membalikkan badannya ataupun memaki balik Marhan. Kalau sampai itu terjadi ya, perang lah mungkin ya terjadi ya. Lanjut. Mereka terus berjalan menjauh. Sambil berjalan, Darwis dan Piri berbicara satu dengan yang lain. Saya nggak mau ikut campur sama kelakuan anak-anak itu, ujar Darwis. Iya, sebut saja kita kafir biarlah, tambah Piri. Wah, kendel juga nih orang ya, kafir cuy. Lanjutlah. Wah, cerita menarik nih, mulai menarik di sini guys. Dengerin nih, bagus nih guys. Lanjut. Niko menarik tangan Marhan dan memerintahkannya duduk agar emosinya mereda. Ia mengingatkan temannya itu untuk lebih bersabar menghadapi tipe-tipe manusia. Tidak semua orang punya keimanan dalam level yang sama. Benar. Tapi kita tadi baik-baik loh ngomongnya. Kenapa jawabnya begitu? Marhan masih belum bisa menerimanya. Ya mungkin mereka sedang ada masalah yang kita tidak tahu, Ruk. Kamu kalau emosi gini ya warga lari jadinya sih. Marhan terdiam dan sadar ia baru saja melakukan kesalahan. Pak Darwis dan Pak Piri mungkin akan tersinggung dalam waktu yang lama karena ucapannya barusan. Ya mungkin enggak sih karena mereka takut kalau ke surau itu. Ya kan. Niko beralih pada ibu penjual di warung yang sepertinya dari tadi mendengarkan semua percakapannya. Ibu itu langsung memindahkan perhatiannya padahal sebelumnya jelas sekali ia melihat ke arah Niko dan Marhan. Ini, Kak, buka sampai jam berapa warung ini, Kak? Ibu penjaga warung itu terdiam, tidak menjawab. Ia nampak fokus menggelap gelas, walaupun pandangannya terlihat kosong. Kalau lapar, malam-malam, siapa tahu bisa makan mie di sini kan? Ujar Niko beramah tamah dan sedikit meringis. Lanjut. Tutup setelah maghrib, Dek. Jawab ibu itu singkat. Oh cepat ya, saya kira sampai malam. Ibu itu tidak menanggapi. Mereka merasa ia tidak begitu direspon baik.
Niko memutuskan untuk membayar pesanannya tadi dan kembali ke surau. Ketika memberikan uang kembalian, tiba-tiba saja ibu itu berkata, "Lebih baik kalian pergi. Tidak usah diapa-apakan surau itu. Biarkan kami di sini seperti ini," ujar ibu itu dengan tatapan serius. Marhan bangkit dan menjawab kalimat tadi dengan wajah yakin. "Bu, surau itu rumah ibadah dan sudah seharusnya menjadi tempat warga ibadah. Sumatera Barat itu daerah Islami, Bu. Kenapa kampung ini malah terasa sebaliknya? Ya, asal kalian tahu, surau itu." Ibu itu tersedak lalu batuk dengan sangat keras dan berulang-ulang. Marhan dan Niko khawatir dan mengambilkan ibu itu minum. Ya kayak biasanya kalau batuk-batuk, kalau tersedak mesti harus diminumi air putih ya. Kalian harus tahu itu. Banyak kan gitu. Lanjut. Namun ibu itu menepisnya dan memberikan gestur tidak mengapa, lalu menyuruh keduanya pergi dengan isyarat tangan. Isyarat tangan. Mungkin husah-husah kayak gitu ya guys ya. Lambai-lambai pada saat orang mau pergi gitu. Lanjut. Keduanya mengerti dan pergi meninggalkan warung itu dengan perasaan bingung sekaligus berambisi tinggi pada tantangan dakwah ini. Wajar kalau Datuk Kayu 2 tahun tidak ada kemajuan. Orang-orang di sini sekeras itu ketika kita ajak beribadah, ujar Marhan dibonceng Niko. Pakai motor ya? Oh ya mungkin ya. Ya tapi saya yakin di antara orang-orang di sini akan ada yang mau beribadah setelah kita aktifkan lagi surau ini, ujar Niko. Itu harus, karena ini akan jadi pembuktian saya untuk mendapatkan Salma, sang pujaan hati saya, ujar Marhan. Sementara di warung tadi, ibu pemilik warung masih terus batuk dengan sangat keras. Dadanya terasa sesak dan kerongkongannya terasa terbakar. Ia meminum banyak air putih, namun semuanya terasa sia-sia. Ia memegangi dadanya dan meremasnya kuat-kuat karena menahan sakit. Di saat yang sama, seorang pembeli datang ke warung tersebut untuk berbelanja. Namun pembeli itu mendapati pemilik warung sedang bersujud sambil memegangi dadanya dengan panik. Pembeli tadi memeriksa keadaan ibu itu dan mencoba menyadarkannya. Wajah ibu itu begitu pucat dan tubuhnya terasa panas. "Kak, kenapa kak?" panggil pembeli itu sambil menepuk-nepuk pipi pemilik warung. Masih ada. Itu di dalam surau sampai sekarang," ujarnya lemah lalu pingsan. Menjelang sore seperti kemarin, Datuk Kayu datang untuk membawakan makanan dan lampu emergensi yang sudah dicas. Kali ini beliau tidak selama kemarin singgah. Datuk hanya menitipkan pesan bahwa besok listrik sudah akan masuk dan toa sudah beliau pesan untuk dipasang. Mendengar hal itu, Marhan bersemangat untuk segera merealisasikan metodenya untuk menarik orang-orang sholat di surau ini, yaitu dengan menggunakan lantunan tilawah Quran. Malamnya Marhan dan Niko melakukan hal yang sama dengan malam sebelumnya. Setelah Isya, mereka langsung bersiap untuk tidur di dalam gudang. Namun bedanya malam ini Niko tidak langsung tertidur. Keduanya mengobrol cukup panjang hingga tengah malam. Dan terjadilah ini. Tik! Di tengah obrolan mereka, lampu emergensi yang menjadi satu-satunya penerangan mereka mati. Loh, udah 6 jam. Niko melihat jam tangannya dan ternyata sudah menunjukkan jam 12 tengah malam. Ya, tidur, ajak Marhan sambil menarik sarung hingga ke dadanya. Kruk. Aduh, gara-gara kuah kacang nih, ujar Niko sambil memegangi perutnya yang baru saja berbunyi seperti air. Kenapa? Tanya Marhan. Mules. Wah, kacang tadi pedas banget. Saya ke Jombang dulu sebentar. Jamban. Apa itu? Kalkus, kalian tahu Kalkus itu tempat buang tumbak berak ya guys ya. Lanjut. Ujar Niko sambil membawa handphonenya sampai penerangan. Sebagai penerangan guys.
Dengan bergegas Niko memutari surau dan menuju ke kota Jamban di belakang dan buang hajat di sana. Kotak Jamban ini tidak terlalu tinggi sehingga ketika jongkok pun orang yang sedang buang hajat bisa melihat keluar dengan sedikit meluruskan punggungnya. Kalian bayangin tuh, kalau kaum Hawa yang kayak gitu, nafsu pirahika mungkin meningkat drastis, guys. Lanjut. Sambil buang air besar, Niko menengadah dan memandangi langit yang begitu cerah dengan banyak bintang. Enak juga BAB sambil lihat bintang-bintang, gumamnya. Kalau nggak ada bintang, petang anjay. Lanjut. Namun di tengah lamunannya, ia mendengar suara sesuatu yang bergerak di atas tanah pasir yang mengelilingi surau. Niko mengangkat kepalanya hingga menyembul keluar dari kotak Jamban itu, lalu melihat ke sekeliling. Suara yang tadi terdengar dekat. Karena tidak ada apapun, Niko kembali berjongkok dengan posisi normal. Namun suara langkah yang berjalan di atas pasir terdengar lagi. Serak, serak. Lagi-lagi Niko mengeluarkan kepalanya dan melihat ke sekeliling. Sangat tidak lucu jika ini kelakuan Marhan yang coba menakutinya dalam posisi ia tidak mengenakan celana dengan benar. Marhan, Bruk, panggilnya menembak. Posisi Marhan menebak, bukan menembak. Lanjut. Namun suasana begitu hening dan tidak ada tanda-tanda orang lain di sekitar. Pada momen ini Niko sudah mulai merasa risih. Terlebih keheningan kampung ini dan suara-suara hewan malam di sekitarnya membuat keadaan cukup menyeramkan. Niko mempercepat urusannya dan bangun untuk memasang kembali celananya. Tapi saat itu terdengar suara langkah yang kali ini asalnya tepat di seberang kanan Niko, arah menuju ke surau. Niko refleks melihat ke arah suara dan langsung saat itu juga kembali berjongkok masuk ke dalam kotak Jamban sambil mengumpat. Sialan, apa itu tadi? Nafas Niko tersengal. Nafas Niko tersengal-sengal dan jantungnya berdegup sangat kencang. Keringat mulai membasahi kening dan pipinya, padahal udara kampung saat itu cukup dingin. Tapi karena rasa takutnya, ya merembas itu keringat. Lanjut. Niko baru saja melihat sesuatu berwarna putih kusam berdiri di depan lorong keranda surau dan menghadap ke arahnya. Meskipun samar-samar, tapi warna putih yang kontras dengan gelapnya lorong itu dapat terlihat jelas. Sosok berbentuk manusia yang terbalut kain kafan lusuh. Kalau bukan sedang di Jamban, mungkin Niko akan segera membacakan ayat-ayat Quran untuk membuatnya merasa aman. Namun ia juga sadar larangan membacakan ayat-ayat itu di tempat seperti ini diatur oleh agamanya. Akhirnya Niko hanya bisa menunduk sambil mengumpulkan keberaniannya kembali untuk menengok ke arah surau lagi. Ia masih berharap apa yang ia lihat barusan adalah imajinasinya saja, atau mungkin objek lain yang terlihat seperti pocong. Tenang, tetap tenang nih, tenang. Ujar Niko memotivasi dirinya sendiri. Kalau takut bisa gak dimotivasi. Lanjut. Ia mengambil ancang-ancang untuk memunculkan kembali kepalanya keluar dari kotak. Tapi baru saja ia akan mendongak. Tap, tap, tap. Suara langkah pelan terdengar mendekat dari arah surau menuju ke Jamban tempat Niko berada. Niko menghentikan kepalanya untuk tidak mendongak. Ia tetap melihat ke bawah ke arah kakinya dan aliran sungai kecil di bawahnya. Tap, tap. Suara itu semakin dekat dan berhenti tepat di depan kotak Jamban Niko. Di dalam Niko masih belum bisa bergerak. Jantungnya berdetak sangat kencang hingga seakan bisa ia dengar detaknya dengan telinga sendiri. Kalian itu Marhan? Gak tahu biasanya cuy. Allah.
Niko tidak bisa menyembunyikan ketakutannya. Ia melupakan larangan menyebut nama Allah di jamban. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillah. Bentar ya. Tanda tanya ini gimana ya? Bentar guys. Tunggu dulu. A'udzubillahi. Oh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi. Niko mengulang-ulang bacanya sambil menunduk dan memejamkan matanya. Bacanya seperti itu ya guys. Lanjut. Niko masih lama, ujar suara Marhan di luar. Hah. Niko menghembuskan nafas lega yang dari tadi ia tahan setelah mendengar suara itu. Niko membuka matanya dan hendak menjawab pertanyaan Marhan. Namun sebuah bayangan yang terpantul di air dari celah jamban itu membuat Niko kembali terdiam. Dari pantulan air itu terlihat ujung kain lusuh dan bertanah yang dikenakan oleh sesuatu di luar jamban ini. Brengsek, Marhan kan tidak bisa bahasa Minang, anjing. bisa misu. Lanjut. Ini tulisannya ya. Cuma ngikutin ya guys ya. Lanjut. Umpat Niko dengan berbisik ketika sadar. Suara yang barusan terdengar seperti Marhan menggunakan bahasa dan logat Minang yang fasih. Niko, ayo keluar, ujar Marhan. Pergi kau sekarang, jangan tiru teman saya, bentak Niko tetap tanpa mengangkat kepalanya. Niko, suara itu masih memanggilnya dari luar. Niko. Pantek. Lanjut, maaf ya. Lanjut. Umpat Niko. Niko mengambil beberapa kerikil dan pasir yang ada di dasar sungai kecil ini, melemparkannya keluar sambil terus mengumpat untuk menepis rasa takutnya. Pergi kalian semua, pergi, saya tidak takut. Kalau saya lanjutin ya, suaranya kayak guguk ya guys ya. Lanjutlah, nggak usah pikirin itu. Umpat Niko terus menerus sambil melemparkan pasir dan batu-batu secara acak. Awalnya suara di luar yang memanggil-manggilnya masih terdengar, namun perlahan-lahan suara itu menjauh dan menghilang bersamaan dengan pantulan bayangan kain lusuh di depannya yang pergi entah kemana. Kini semua sudah kembali sunyi seperti sebelumnya. Niko sekali lagi mengatur napas dan mengumpulkan keberaniannya untuk menengok keluar. Ia tidak mungkin terus dalam posisi ini hingga pagi nanti. Bismillah, bisiknya, lalu menyembulkan kepalanya keluar kotak jamban dan melihat ke arah surau. Tidak ada objek aneh apapun. Niko menghela nafas dan berdiri, tapi srek, suara langkah yang berhenti di atas pasir terdengar dari arah belakang Niko. Darah Niko berdesir, namun ia hanya berdiri kaku sambil memegangi papan triplek yang hendak ia geser. Perlahan aroma air mawar menyeruak dari arah belakang, aroma yang sangat semerbak dan terasa begitu dekat, aroma jenazah saat baru selesai dimandikan. Niko tidak mau mengambil resiko dengan berbalik badan. Ia menggeser triplek itu, menghidupkan senter di handphonenya dan berjalan pelan keluar dari kotak jamban tanpa melihat ke belakang. Bibirnya tidak berhenti mengucapkan tahlil sambil perlahan melangkah menjauhi kotak jamban itu. Setelah beberapa meter, ia mempercepat langkahnya hingga berhasil kembali ke pintu surau. Sebelum masuk, ia sempat melihat kembali ke arah jamban dan sudah tidak ada apa-apa di sana. Di dalam kamar, Marhan sudah terbaring dengan selimut menutupi setengah badannya. Ia memandangi langit-langit kamar sambil menunggu kantuk datang. Lama banget, banyak ya kayaknya nih, ejek Marhan. Kalau enggak diganggu makhluk halus mah, harusnya saya sudah selesai dari tadi, Ruk, jawab Niko sambil melangkahi tubuh Marhan. Berani aja. Lanjut.
Marhan yang mendengar jawaban itu langsung terduduk kaget. Makhluk halus gimana? Ada pocong di dekat jamban. Itu ya, memang apa namanya itu, orang lagi apa nggak enak badan malam-malam banyak berak ya. Itu kayak gitu udah sendirian pasti kesempatan hantu itu cuy. Jadi tetap ucapkan bismillah selama itu sebelum ucapan kayak doa sebelum apa itu namanya masuk ke WC atau kemana ya guys ya. Harus diingat-ingat guys ya, soalnya itu penting. Lanjut. Marhan menunggu Niko mengatakan kata tapi bohong sebagaimana yang sering ia lakukan saat menipu orang lain. Namun Niko sama sekali tidak mengatakan itu. Ini kamu serius? Tanya Marhan. Niko mengambil handphonenya dan mengarahkan senter handphone itu ke wajahnya. Nampak keringat dan baju Niko yang basah karena kejadian tadi. Serius bro, saya gemukin sampai keringatan begini kalau saya bohong. Tadi bahkan dia ada di belakang saya, ungkap Niko. Marhan terdiam, namun ia dari dulu bukanlah orang yang takut dengan hal semacam itu. Di pondok pesantrennya ia sudah belajar konsep jin dan ruqyah untuk mengusirnya. Namun memang ia sendiri belum pernah berhadapan atau mengalami hal-hal seperti itu sepanjang hidupnya. Lalu kamu baca ayat Quran. Saya di jamban, mana boleh baca ayat-ayat Quran, jelas Niko. Itu pasti jin dari arah hutan nih. Posisi jamban di belakang itu dekat sama hutan dan kayaknya wajar kalau jam segini mereka keluar, ujar Marhan. Entahlah, tapi sebelumnya pocong itu saya lihat dari arah surau ini. Terus lama-lama dia ngedeket ke jamban. Maksudmu kamu mau bilang pocong itu asalnya dari surau ini? Siapa tahu kan, surau ini udah cukup lama terbengkalai, nggak dipakai sholat, nggak ada aktivitas juga, kayak rumah kosong aja. Akhirnya diambil alih jin, jawab Niko. Mendengar ini Marhan sedikit kesal. Nik, surau ini rumah Allah, dia gak akan angker. Bedakan itu mereka muncul karena iman kamu lemah dan kamu tersugesti karena suasana sepi begini, bukan karena surau ini, jelas Marhan panjang lebar. Dari wajahnya bisa terlihat ia serius menyampaikan hal tersebut kepada Niko. Sudah, kenapa jadi kamu yang emosi padahal saya yang ketemu pocongnya? Ya kamu lagian masa surau dibilang angker dan ada pocongnya? Heran, ketus Marhan. Niko tidak lagi membalas perdebatan itu. Ia menarik selimutnya dan tidur. Keesokan paginya Datuk Kayu datang bersama seorang teknisi PLN yang akan menyambungkan kembali daya listrik surau. Setelah selesai, beliau menyambungkan beberapa kabel pada equalizer toa dan mencobanya. Cek, tes, 1, 2, lanjut. Suara Datuk terdengar melalui pengeras suara yang digantung di tiang luar menghadap ke jalan. Alhamdulillah, listrik sudah masuk dan pengeras suara juga udah aman. Semoga dengan ini bisa mancing banyak orang beribadah di sini, ujar Datuk penuh harap. Amin Pak, insya Allah kalau sudah begini usaha kami bisa maksimal, ujar Marhan dengan yakin. Oke, karena sudah semua Bapak izin pergi dulu ya. Surah Bapak serahkan ke kalian, bisa dimulai ngaji dan jamaahnya siang ini. Sama satu lagi, nanti mungkin Salma yang akan antar makanan karena hari ini kerjaan Bapak agak jauh dari bisa pulang tengah malam. Salam Pak Datuk. Kesempatan besar guys. Wah, ini yang ditunggu-tunggu. Ya, lanjut ya. Oh iya Pak, ada satu yang lupa saya tanya sejak awal, ujar Marhan memotong langkah Datuk yang hendak keluar surau. Ya, tanya apa? Apa nama surau ini? Nurul Falah. Surau Nurul Falah namanya, jawab Datuk dengan tersenyum. Lanjut. Baik, hati-hati di jalan Pak, ujar Marhan sambil melambaikan tangan mengiringi Datuk Kayo yang pergi mengendarai motornya. Zuhur siang itu surau Nurul Falah untuk pertama kalinya mengumandangkan azan setelah lama menjadi surau mati. Suara toa tersebut memang tidak terlalu keras, namun suasana kampung yang sepi membuat kumandang azan menyebar ke setiap rumah.
Orang-orang yang berada cukup jauh dari surau tersentak. Satu di antaranya adalah Darwis yang kala itu sedang makan siang di rumah bersama ibu dan keponakannya. Azan dari mana itu? Suara kita ini. Surau kita ini. Tanya ibu Darwis yang sudah berusia renta. Sepertinya iya, Bu, jawab Darwis dengan wajah khawatir. Di tempat lain di warung yang kemarin disinggahi Niko dan Marhan, warga yang mengobrol tersentak saat surau yang sudah lama kosong bertahun-tahun tiba-tiba kembali mengumandangkan azan. Oh, surau Nurul Falah itu yang azan? Tanya salah satunya. Iyo, ada 2 orang yang diminta Datuk Kayu jadi marbot di sana, ujar ibu pemilik warung. Suara ibu warung begitu kecil karena tenggorokannya masih sakit setelah insiden kemarin. Benar tidak pernah berhenti usahanya selama 2 tahun ini ya, ujar pria yang lain. Sementara Marhan mengumandangkan azan, Niko sengaja berdiri di luar dengan wajah ramah. Ia siap menyambut orang-orang yang akan berdatangan untuk sholat berjamaah. Sebelumnya ada beberapa orang yang lewat di jalan persis di depan surau. Memang Niko juga sudah menyapa mereka dan mengajak mereka mampir untuk sholat terlebih dahulu. Namun bukannya mampir atau sekedar menjawab ajakan itu, orang-orang itu justru mempercepat langkahnya atau bahkan bereaksi seakan-akan tidak ada Niko yang memanggil mereka. Lari, Bung. Mempercepat langkah, itunya lari, cuy. Nah, Pak, Bu, sembayang dulu kita. Ayo, sama-sama. Sapa Niko dengan ramah. Sayang, hingga sampai lafaz la ilaha illallah, tidak ada satupun orang yang singgah ke surau itu. Marhan menyusul Niko keluar setelah azan untuk melihat hasil dari azan yang ia lantunkan. Berapa orang? Tanya Marhan sambil melihat ke sekeliling. 2, jawab Niko singkat. Alhamdulillah, istrinya ada yang 1 saya, 1 lagi kamu. Lanjut. Potong Niko memupus bareng-bareng guys ya. Lanjut. Bismillah. Potong Niko memupus senyum Marhan. Belum ada satupun, tanya Marhan lagi. Mereka semua lari, kayaknya ibadah itu hal menakutkan buat mereka, ungkap Niko. Mungkin mereka lagi siap-siap di rumah. Kita kasih jarak menit sebelum iqomah sana. Sana kamu baca-baca sholawat sambil menunggu jamaah, ujar Marhan sambil berharap. Ya, Niko bangkit dan mulai membacakan sholawat di dalam surau. Ini Marhan yang duduk di teras sambil mengajak orang-orang sholat zuhur berjamaah. Tapi hasilnya sama saja. Hingga dari kejauhan Marhan melihat wajah yang ia kenal, pria yang sebelumnya ia bentak di warung Pak Darwis. Ia berjalan dari arah pemukiman menuju sawah yang jalurnya memang melalui jalan tanah di depan surau. Di sebelahnya ada anak yang Marhan perkirakan baru SD. Marhan ingin sekali meminta maaf atas ucapannya waktu itu, sekaligus mengajak Pak Darwis serta anaknya untuk sholat berjamaah. Pak Darwis, maaf, waktu itu saya kurang sopan, Pak. Marhan turun dari teras dan mengikuti langkah Pak Darwis. Pak Darwis hanya diam sementara anak yang ia gandeng melihat Marhan dengan tatapan aneh karena ia selama ini tidak pernah melihat Marhan. Ya iyalah, kan baru ya guys ya, baru datang dari luar mungkin. Ya memang dari luar. Lanjut. Barangkali mau mampir dulu Pak, sebelum ke sawah kita sholat zuhur dulu bareng-bareng. Adiknya juga bisa ikut, ajak Marhan dengan tatapan ramah. Tanpa menghentikan langkahnya, Pak Darwis menjawab, sudah saya sudah sholat di rumah. Tidak usah atur-atur orang. Pak Darwis terus berjalan tanpa melihat lagi ke Marhan. Sedangkan anak yang ia gandeng sebaliknya, tatapannya tidak lepas dari Marhan dan seperti tertarik dengan Marhan. Marhan mencoba melambaikan tangannya ke anak itu dan ia membalasnya dengan lambaian balik disertai senyuman. Melihat ini Marhan tertegun. Muncul sebuah ide di kepalanya yang mungkin akan berhasil. Bagaimana dapat mangsa? Tanya Niko dari depan pintu surau. Belum, tapi saya baru saja menemukan cara yang bisa kita coba. Apa itu? Kalau orang-orang di sini sudah begitu keras hatinya untuk beribadah, kita ajak mereka yang hatinya masih bersih, polos, ujar Marhan. Nggak ngerti.
Nalar niku cukup rendah untuk memahami bahasa Marhan. Kalau belum bisa ajak orang dewasa, kita ajak anak-anak. Mereka lebih mudah diajari, dan siapa tahu lewat mereka orang tuanya nanti akan mendapat hidayah. Jelas Marhan dengan mata berbinar. Saya setuju cara itu. Siapkan cemilan untuk anak-anak. Kita ajak mereka belajar mengaji di sini. Niko sama semangatnya. Sesuai dugaan, zuhur siang itu tetap hanya berisi Marhan dengan Niko tanpa ada tambahan jamaah, meskipun azan serta iqomah sudah dikumandangkan lewat toa. Tapi Marhan masih optimis caranya akan berhasil. Keduanya sudah membeli beberapa jajanan warung untuk rencana esok hari. Sorenya, sesuai kabar dari Datuk Kayo tadi pagi, sore ini Salma yang mengantarkan makan malam untuk Marhan dan Niko. Melihat Salma datang dan memberikan makanan terasa begitu berbeda. Ya memang gitu ya guys ya. Berbeda. Walaupun cuma nasi sama micin, kalau dimakan pastinya rasanya asin. Lanjut. Rasanya seperti mereka sudah suami istri dan Salma memberikannya bekal untuk bekerja. Makasih ya Salma, ujar Marhan sambil menerima 2 bungkus nasi dari Salma. Ya, semoga berhasil ya, jaga kesehatan, pesan Salma yang seketika membuat Marhan melayang. Lanjut. Memasuki waktu maghrib, azan kembali menggema memenuhi udara kampung Limau Pareh. Para warga yang pulang dari sawah mendengarkannya dengan begitu meresapi, namun langkah mereka tidak sama sekali tergerak untuk masuk ke dalam. Bagus suara muadzinnya, bisik salah satu petani yang Niko bisa dengar karena ia duduk tepat di tepi jalan. Iya, orang luar yang sekarang mengurus surau ini sayang sekali ya. Niko tidak memahami apa maksud obrolan tadi. Kenapa warga mengatakan sayang sekali? Surau dikelola oleh orang luar. 10 menit sudah Niko dan Marhan di luar sambil menunggu setidaknya 1 orang saja yang akan berjamaah dengan mereka. Namun benar-benar tidak ada satupun orang yang muncul. Sebelum mengumandangkan iqomah, Niko mengambil alih mic dan memberikan pengumuman singkat. Assalamualaikum Bapak Ibu, pemberitahuan mulai besok Surau Nurul Falah akan ada kegiatan maghrib mengaji untuk anak-anak. Kegiatannya akan dimulai dari jam 5 sampai maghrib. Bagi yang berminat bisa datang langsung ke surau dan pengajian ini gratis, ujar Niko. Setelah pengumuman itu, Niko langsung mengumandangkan iqomah tanda dimulainya sholat berjamaah. Lantunan bacaan Al-Fatihah dan surah-surat pendek dari Marhan mengisi keheningan desa malam itu. Suara lantunan Quran yang disimak hampir setiap rumah yang meskipun tertutup. Mereka yang ada di dalam rumah sengaja duduk di dekat pintu untuk mendengarkan bacaan itu. Air mata mereka jatuh, dada mereka bergetar, tapi otak mereka tetap melarang untuk pergi ke surau apapun yang terjadi. Penerangan surau ketika malam ternyata kurang baik. Dari 3 titik lampu di ruang sholat, hanya ada 1 yang cukup terang dan berwarna putih, sedangkan 2 lainnya mati, sehingga hanya bagian imam saja yang disinari lampu, sementara bagian tengah ke belakang cukup remang-remang atau tidak terang ya. Ketika memasuki Isya, Marhan dan Niko sholat berjamaah seperti biasa. Niko berada di kanan Marhan sebagai makmun. Mereka laki-laki hanya berdua. Marhan lalu bertakbir dan membaca surat Al-Fatihah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marhan tersentak kaget. Suara amin dari belakangnya terdengar
berasal dari beberapa orang. Akhirnya ada warga yang tersentuh dan mau mengunjungi surau, pikirnya. Melihat Niko masih berada di kanannya, Marhan mendorong tubuh sahabatnya itu agar pindah ke belakang. Namun Niko seakan menolak. Ia kembali maju ke posisinya awal sebelum rukuk. Memasuki rakaat kedua, Marhan kembali memberikan isyarat Niko untuk mundur dan membuat syaf dengan jamaah di belakang. Namun Niko mengeraskan badannya dan enggan untuk mundur. Khawatir sholatnya batal, Marhan meneruskan sholatnya hingga salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Wajah Marhan terhenti dalam posisi menoleh salam. Tidak ada satu orang pun di belakangnya. Marhan memasang wajah keheranan dan kemudian menoleh ke kanan tempat Niko sholat. Iya, saya juga dengar tadi. Asalnya dari belakang. Tunjuk Niko ke arah sisi perempuan yang cukup gelap karena Puhlam di sana mati. Ada jamaah wanita? Tanya Marhan. Niko menggeleng. Saya ragu itu manusia. Suaranya laki-laki, jawabnya. Keduanya terdiam untuk beberapa saat sambil menghadap tirai hijau setinggi 2 meter yang memisahkan jamaah laki-laki dan perempuan. Itu bergerak-gerak tertiup angin dari jendela. Yang kayak memisahkan jamaah laki dan perempuan itu seperti kain yang biasanya itu berwarna hijau ya. Cuma untuk pemberitahuan aja. Lanjut. Kamu jadi terlalu penakut setelah ketemu pocong, Nik, ujar Marhan sambil bangkit dan menyibakkan tirai pemisah antara jamaah laki-laki dan perempuan. Namun di baliknya kosong. Gak cuma saya saja kan yang dengar suara amin tadi. Marhan masih tidak percaya. Saya juga dengar. Saya juga akan mundur kalau ada tambahan jamaah laki-laki tanpa perlu kamu dorong kayak tadi. Tapi sejak awal memang suaranya saja, wujudnya nggak ada, Ruh, jelas Niko. Sekali lagi keduanya terdiam untuk beberapa saat. Sudah saya bilang kan, ujar Niko. Itu cuma gema suara kita kayaknya. Surau seperti ini tidak ada yang angker. Di rumah Tuhan dan akan terus suci dari hal-hal seperti itu, ujar Marhan sambil menutup lagi tirai pemisah jamaah wanita dan pria itu kembali. Kamu bisa bicara begitu karena kamu belum lihat apa yang saya lihat, ujar Niko. Saya akan membuktikannya. Saya akan sholat malam nanti sendirian. Saya akan buktikan bahwa tidak ada yang namanya surau angker, balas Marhan. Setelah mengunci semua pintu dan menutup semua jendela, Marhan dan Niko langsung masuk ke dalam kamar. Ia harus tidur terlebih dahulu sebagai syarat sholat tahajud. Pintu kamar masih mereka buka agar sirkulasi udara dan cahaya dari lampu tempat imam masuk ke ruangan mereka. Pukul 2 pagi, alarm bergetar dari handphone Marhan, membangunkannya untuk sholat tahajud. Ia sengaja tidak membangunkan Niko karena memang akan membuktikannya sendiri. Suasana hening dan udara dingin menyambut Marhan saat mengambil air wudhu di luar. Pikirannya tetap tenang meskipun ia sadar mungkin hanya dia saja yang masih terjaga di antara seluruh orang di kampung ini. Karena ternyata lampu-lampu teras warga desa sudah mati seluruhnya.
Beruntung teras surau dan ruangan wudhu memiliki bohlam kuning kecil untuk penerangannya malam itu. Usai wudhu, Marhan lalu masuk dan memposisikan dirinya di tengah ruangan. Setelah mengucapkan bismillah, ia bertakbir memulai sholat malamnya. Allahu Akbar. Marhan sengaja mengeraskan bacaannya. Ia membaca Al-Fatihah seperti halnya mengimami sholat berjamaah. Ia sudah bersiap bagian ini jika saja kejadian Isya tadi terulang kembali. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Hening. Amin. Marhan mengamini bacaannya sendiri. Ada rasa lega pada dirinya dan ini menjadi bukti suara saat Isya adalah gema dari suaranya dan Niko. Marhan melanjutkan bacaan sholatnya dengan surat yang cukup panjang. Ia memang terbiasa menggunakan sholat sunnah khususnya sholat malam untuk mengevaluasi hafalannya. Setelah sujud, ia pun masuk ke rakaat kedua dan mengulangi bacaan Al-Fatihah seperti pada rakaat pertama. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dek. Marhan terdiam. Di belakangnya terdengar suara seperti seseorang yang tercekik. Marhan tidak melanjutkan bacaannya, namun tidak juga menghentikan sholatnya. Ia hanya diam dan memastikan yang baru saja ia dengar itu memang suara orang. Amin. Marhan mengamini bacaannya lagi, hingga suara dari arah belakang kembali terdengar. Konsentrasi Marhan pecah dan ia langsung memutus sholatnya. Dengan cepat ia berbalik badan dan saat itu di belakangnya tirai jamaah wanita sudah menyebul membentuk tubuh manusia yang berdiri di baliknya. Kepala sosok itu terus menggeleng-geleng dan mengeluarkan suara orang tercekik. Sekian kisah cerita horor pada segmen kali ini. Dan nantikan kelanjutan video ini di segmen berikutnya. Dan jangan lupa juga di subscribe channel ini dan jangan lupa juga ditekan tombol loncengnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.